Film ini dimulai di mana Arsya bangkit lagi atau hidup kembali atau bereinkarnasi ya geng ya. Dimana si Arsya ini sebelumnya itu udah meninggal ya geng ya, tapi dia hidup kembali dan mempunyai sistem otomatis ya geng ya. Ketika si Arsya ini lagi puyeng-puyeng begini, tiba-tiba ada pengumuman bahwa setiap orang harus mempunyai istri minimal satu. Karena perekonomian lagi hancur dan peperangan lagi sengit ya geng ya. Makanya ada peraturan baru dari pemerintah, setiap laki-laki harus mempunyai minimal satu istri. Kemudian si Arsya ini dan masyarakat lainnya pergi ke kota untuk melihat-lihat istri ya geng ya. Ada 5 betina yang keluar untuk pemilihan kali ini ya geng ya. Yang 2 gemuk, yang 3 lumayan ya geng ya. Karena di masa ini sangat sulit untuk mencari makanan dan orang-orang hanya memilih yang gemuk ya geng ya. Kayak pikiran dia tidak kuat makan ya geng ya. Akan tetapi ketika giliran si Arya ini, dia mendapati sistem bahwa dia harus memilih ketiga perempuan tersebut ya geng ya, dan menjadikan semuanya istri ya geng ya, yakni 3 istri. Awalnya 3 perempuan ini tidak setuju menjadi istri si Arya geng ya, karena si Arya ini pendidikannya minim dan orang miskin serta badannya kurus ya geng ya. Jadi perempuan ini meremehkan si Arsya ini ya geng ya. Awalnya si Prajurit ini meremehkan karena badan kurus si Arsya ini akan tidak mampu untuk menghidupi 3 perempuan ini, karena sebulannya itu harus diberi 25 kilogram ya geng ya makanan, itu hanya untuk sebulan. Tapi si Arsya ini ngotot dia akan mampu menghidupi 3 wanita tersebut dan kemudian disetujui oleh si prajurit tersebut. Akhirnya si Arsya berhasil membungkus 3 wanita cantik-cantik tersebut ya geng ya. Ini sih kalau di dunia nyata ini mah namanya rezeki nomplok ya kunyo. Ujir. Kocak, kata si Arsya, daripada pusing mikirin 3 istri, mending kita intro dulu ya geng ya. Halo geng, balik lagi bersama IQ ku ya geng ya. Jadi di channel ini kalian akan menemukan ringkasan atau alur cerita dari Dracin atau drama Cina ya geng ya, yang kita bahas secara singkat, cepat dan tepat ya geng ya. Kata si Arsya, sebelum kita bahas film ini, jangan lupa dukung channel IQ ku dengan tombol subscribe, like dan komen juga boleh ya geng ya. Kalau sudah, terima kasih. Film ini berjudul Istriku 3 Takdirku Gila, dimana film ini menceritakan tentang percintaan, kekerajaan dan teknologi, yakni paduan antara zaman sekarang dan zaman dulu ya geng ya. Kemudian diulek menjadi satu film. Sedangkan film ini dibintangi oleh Arsya, Hardi, dan yang perempuan adalah Tika, Tiki, dan Tukiem ya geng ya. Dan saya perkenalkan, ini adalah penjahat sebenarnya yang berada di kerajaan ya geng ya. Dia adalah Hardi, dia pengkhianat, dia penjahat, dan dia adalah ponakan dari bupati kerajaan ya geng ya. Ketika perjalanan pulang, si Arsya ini bertemu dengan si Hardi ya geng ya, dimana si Hardi ini adalah orang yang licik ya geng ya, yang sebelumnya membunuh si Arsya ini ya geng ya. Si Hardi ini bilang bahwa dia akan mati dengan membawa 3 istri ya geng ya, sedangkan dia hanyalah orang miskin dan pengetahuan minim ya geng ya. Dia mencemooh si Arsya ini dan menjelek-jelekan di depan istrinya ya geng ya. Tapi si Arsya beda dengan sebelumnya, yakni si Arsya ini yang sekarang ini melawan. Sebenarnya dia mampu melawan si Hardi dengan silat, tapi dia takut ketahuan istrinya bahwa dia mempunyai sistem. Akhirnya si Arsya ini memanggil si prajurit, lalu si prajurit ini memarahkan si Hardi tersebut ya geng ya. Lalu kemudian si Hardi ini meminta maaf kepada si prajurit bahwa dia sebenarnya bercanda, kata dia. Ketika si Arsya dan istrinya ini pulang, di Hardi ini berbalik dan akan mengancam si Arsya ini ya geng ya. Ketika istrinya sampai ke rumah si Arsya ini, dia begitu terkejut ya geng ya, karena rumahnya itu bisa disebut dengan kandang bisa juga ya geng ya. Tapi si Arsya ini memperlakukan semua istrinya dengan baik ya geng ya. Dia menyambutnya, dia memasakkannya geng ya. Si Arsya ini mempunyai sistem, yakni di mana dia akan mendapatkan persen dari istrinya ketika istrinya semakin menyukai si Arsya. Si Tika ini sebenarnya pertama kali yang menerima si Arsya sebagai suami ya geng ya. Makanya persen kepercayaan si Tika ini yang dulunya 20 menjadi 25 ya geng ya. Akan tetapi si Tiki ini yang masih belum percaya ini malah -1 ya geng ya. Dan ketika dibawa ke rumahnya malah bertambah -2 ya geng ya. Tapi si Arsya ini tetap memperlakukan mereka dengan baik ya geng ya.
Ketika dia ingin memasak untuk istrinya, tiba-tiba dia mendapati bahwa dapurnya tidak ada makanan sama sekali. Akhirnya dia meminta pertolongan kepada sistem. Karena si Tiki ini mempunyai poin 25, jadi dia mempunyai kesempatan 1 kali undian berhadiah. Dan ketika sistem membuka hadiah tersebut, ya ini berisi hadiah, ya ini mobil. Jadi si Arsya ini bilang dia bahwa istrinya mau mati kelaparan, dia meminta sistem mengubah makanan. Akhirnya sistem mengubah makanan, yakni beras, mie dan minyak makan. Jijik lah, di zaman kuno timbul makanan seperti ini kan, kintil. Lalu kemudian si Asa ini membawa makanan tersebut, yakni pop mie tersebut, kepada istrinya, dan dia menyidangkan makanannya ke istrinya, ya geng ya. Si Tika ini ketika dihidangkan makanan tersebut, dia sebenarnya pertama heran, akan tetapi dia kalah dengan rasa laparnya. Akhirnya dia memakan dan sangat senang, ya geng ya. Lalu kemudian giliran si Tukiem ini, ya geng ya, karena di zaman ini sangat susah mendapat makanan, dan dia mendapati bahwa di pop mie tersebut terdapat daging, ya geng ya. Karena dia memandang si Arsya ini rendahan dan pria miskin, hanya karena ada daging di dalam makanan tersebut, si Tukiem ini mempunyai kepercayaan lalu meningkat, jadi sebelumnya dari 5% menjadi 10%, ya geng ya. Dan selanjutnya giliran si Tiki ini adalah pemakan, ya geng ya. Dan si Tiki ini sebelumnya tidak terbiasa dengan makanan-makanan kampung, ya geng ya. Makanan dia sebelumnya itu serba mewah. Akan tetapi si Tiki ini ketika mencicipi makanan tersebut, dia terheran-heran bahwa makanannya itu sangat enak dan dia belum pernah memakan selama ini. Pada akhirnya si Tiki inilah yang paling laju memakannya, ya geng ya. Dan kini adalah malam pertama mereka, dengan ya, dan mereka tidak mau tidur dengan si Arsya ini, ya geng ya. Mereka semua belum ada kepercayaan kepada si Arsya, ya geng ya. Tapi ada satu istri yang benar-benar percaya kepada si Arsya, ya geng ya, yakni si Tika. Dan pada akhirnya si Tika lah yang mendapatkan cinta pertama dari si Arsya, yakni mukul pertama kali dengan si Arsya, ya geng ya. Tapi adegan tersebut diketahui oleh si Tukiem, ya geng ya. Akhirnya si Tukiem ini iri juga dan ingin mendapatkan perhatian si Arsya juga, ya geng ya. Ketika dia bangun pagi, dia mendapat laporan bahwa kerbau satu-satunya yang dia miliki itu udah dibunuh oleh si Hardi, ya geng ya, dan si pamannya si bupati tersebut. Akhirnya si Arsya ini pergi ke mereka, dan benar saja si Hardi dan pamannya itu sedang memakan sate dari kerbau si Arsya tersebut, ya geng ya. Akhirnya si Arsya ini melawan yang sebelumnya lemah. Kini Arsya bisa menumbangkan si Ardi ini, ya geng ya. Kemudian disusul dengan pengawal si bupati ini, ya geng ya. Akan tetapi si Tukiem ini membelanya karena si Tukiem ini ahli beda diri, dan si Tukiem ini panglima peperangan, ya geng ya. Akhirnya di sini mereka kalah lagi. Tak hanya sampai di sini, bahkan si bupati ini mengancam si Arsya ini, ya geng ya. Sambil memakan sate Arsya tersebut, si istrinya tersebut mengagumi si Arsya tersebut, ya geng ya, dan persen kepercayaan makin meningkat karena kegaguman si Arsya akan keberanian dan kejeniusan si Arsya, ya geng ya. Karena persen dari istrinya terus meningkat, makanya si Arsya mendapat hadiah dari sistem, yaitu benda-benda yang dia sangat berguna untuk kedepannya. Ketika si Arsya ini berada di sungai, dia mau memancing ikan, ya geng ya. Akan tetapi diremehkan oleh masyarakat. Karena di zaman ini menangkap ikan itu susah sekali dan tidak mungkin mendapatkan ikan, kata si masyarakat. Akan tetapi si Arsya ini menggunakan pancing premium, yakni si Arsya ini bisa mendapatkan ikan begitu banyak dengan mudah. Dan benar saja, si Arsya ini, ibu ini baru mempercayainya. Lalu mereka dipekerjakan oleh si Arsya ini untuk menanam kentangnya, ya geng ya, sebagai balasan atas kekalahan mereka dalam bertaruh. Dan dari sinilah isi ibu-ibu ini baru percaya bahwa si Arsya ini anak jenius dan bisa diandalkan oleh masyarakat. Si Arsya ini memberikan hadiah panah busurnya kepada si Tukiem, ya geng ya. Ketika si Tukiem ini melihat-lihat si busur ini, dia terkejut bahwa ini barang yang langka. Akhirnya si Arsya ini mengajari si Tukiem
Ketika si Arsha ini meminta untuk dicium dan tiba-tiba ada prajurit datang yang melapor bahwa si Tika telah diculik ketika mengantar ikan ke presiden. Yakni si Tika ini disekap oleh si bupati dan si Dika ya geng ya. Akhirnya si Arsha ini pergi ke gubernur ya geng ya. Karena si Arsha ini mendengar bahwa istri si gubernur ini sedang sakit parah dan koma beberapa tahun dan di ujung kematian. Lalu si Arsha ini berinisiatif untuk mengobati istri si gubernur ini ya geng ya. Awalnya si gubernur ini meremehkan karena sebelumnya beberapa tabib dan puluhan ribuan tabib itu tidak bisa menyembuhkan istrinya yang sedang koma. Ketika si Arya ini datang, dia meremehkan si Arya karena ini hanya bocah ingusan ya geng ya. Tapi si Arya ini keras kepala, tetap ingin mengobati si istrinya tersebut ya geng ya. Akhirnya si bupati tersebut menyetujuinya, tapi dengan satu syarat, nyawa si Arsha menjadi jaminannya. Dengan bantuan sistem, akhirnya si Arsha ini berhasil menyembuhkan istri si gubernur. Akhirnya si gubernur baru sadar dan dia berlutut mengakui kehebatan si Arsha ini ya geng ya. Lalu si gubernur menanyakan apa yang dia inginkan. Lalu si Arsha ini menginginkan bahwa istrinya yakni si Tika ini sedang disekap oleh bupati dan si Budi ya geng ya. Akhirnya si gubernur ini menyetujui permintaan si Arya. Dengan bantuan si gubernur, akhirnya si bupati berhasil ditangkap dan dipotong kemaluannya oleh si Arsha ya geng ya. Tidak hanya di situ, si Hardi ini malah mengirim atau membawa si bos preman atau bos perampok ini masuk ke dalam kampung ya geng ya untuk menghajar si Arsha. Preman ini sebelumnya ditakuti oleh warga dan sekarang masyarakat berani karena dukungan dari si Hardi ya geng ya. Akhirnya di sini si Hardi dan masyarakat ini kompak dan memenangkan dan menaklukkan si preman tersebut ya geng ya. Karena peralatan perang yang dipakai oleh Hardi itu udah peralatan modern ya geng ya. Akhirnya si bos preman ini mengaku dan ikut dengan si Hardi. Akhirnya si Hardi ini bisa menaklukkan semua istrinya ya geng ya. Yakni si Hardi ini berhasil memacul semua istrinya ya geng ya. Dan berhasil menjadikan semua istrinya itu cinta kepada si Hardi. Tapi di balik semua itu dia dapat undangan dari bos mafia terbesar di zaman ini ya geng ya. Alasan si Hardi ini dia diundang karena dia mendapatkan kabar bahwa dia adalah orang jenius. Lalu si Hardi menyetujuinya karena setelah ditelusuri, mereka adalah pembantai keluarga-keluarga dari istrinya yang 3 ini ya geng ya, yang telah menghancurkan semua keluarga dari istrinya ini. Akhirnya si Hardi ini bertekad untuk pergi untuk membalas dendam. Si bos mafia ini menyuruh si Hardi berlutut, tapi si Hardi ini tidak mau. Karena si bos mafia ini sangat kuat dan sangat meremehkan si Hardi ya geng ya. Sampai ujung-ujungnya benda yang dikeluarkan atau senjata yang dikeluarkan si Hardi adalah pistol. Lalu kemudian semua terkejut bahwa peralatan yang dia gunakan itu tidak terpikirkan oleh si bos mafia ini ya geng ya. Akhirnya si Hardi ini menembaknya. Sekarang masyarakat dinasti hidup makmur dan damai ya geng ya di kepemimpinan si Arsha ini ya geng ya. Dan ketiga istrinya itu hamil ya geng ya. Anjay. Ketika si Arsha ini makan dengan masyarakat, lalu kemudian disusul dengan si Tiki dan si Tukiem. Lalu si Arsha ini mendapat kabar bahwa si Tika itu diculik oleh segerombolan preman di pasar. Karena hal seperti ini disukai oleh si Arsha untuk membasmi kejahatan, akhirnya si Arsha ini berkata,